Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Adinda Sipinasti Retno Utami. Saya adalah dosen Departemen Arsitektur Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah dengan judul Perumahan Swadaya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan beban sebanyak 3 SKS yang bisa dipilih oleh mahasiswa di semester 5. Jadi di mata kuliah ini nanti mahasiswa akan mengalami 16 minggu perkuliahan dan di dalamnya sudah termasuk dengan 4 kali evaluasi. Saya akan memaparkan setiap dari capaian pembelajaran, deskripsi, lalu evaluasi, dan juga satuan acara pembelajaran setiap minggunya kepada para mahasiswa di minggu pertama. Dan dari pemaparan itu akan saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Ya, kita akan memasuki mata kuliah kita di semester ini, semester 5, mata kuliah pilihan yang sudah dipilih ya. Mata kuliah kita Perumahan Swadaya. NPA pada semester 5 1. Seperti mata kuliah yang lain, di pertemuan pertama kita akan membahas kontrak belajar. Kontrak belajar ini yang dimaksud kita juga membahas sebenarnya Perumahan Swadaya itu apa sih dan apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester depan ya, selama 16 minggu, dan juga evaluasinya apa aja dan apa aja yang dinilai. Jadi kita akan bahas selama pertemuan pertama kita ini. Oke, ini jadi nanti sebenarnya adik-adik bisa lihat sendiri ya, dokumen yang ini sudah ada. Jadi sebenarnya capaian pembelajaran, jadi apa sih yang kita ingin capai kalau kita mempelajari Perumahan Swadaya itu? Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, intinya adalah yang pertama memang kita ingin mahasiswa bisa mampu menghargai etika, norma, nilai akademik, kemandirian, kegiatan serta kerjasama. Kita akan lihatnya bagaimana adik-adik menghadiri kuliah, lalu bagaimana kalian berproses selama pembelajaran, lalu bekerja sama di dalam usaha kelompok, lalu bagaimana misalnya ketika ini ya kan ada tugas pribadi juga seperti itu. Lalu menguasai konsep teoritis arsitektur yang berhubungan dengan perumahan swadaya. Nanti kita akan membahas beberapa teori yang berhubungan dan ada akan menganalisa di studi kasus yang akan kalian pilih sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Lalu yang ketiga, menguasai prinsip perumahan swadaya yang merujuk pada konteks lokal. Maksudnya di sini prinsip perumahan yang merujuk pada konteks lokal adalah konteks Indonesia. Ya, konteks Indonesia karena kalian diberi kebebasan sebenarnya untuk mengambil studi kasus yang kalian inginkan, boleh di tempat asal kalian sendiri-sendiri juga boleh. Dan konteks lokal juga yang nanti sesi keduanya, konteks lokal adalah konteks Surabaya. Begitu. Karena kita akan mengambil kasus di tugas 3, kita ngambil kasus yang sama yaitu di salah satu kampung di Surabaya, tapi beda-beda rumah. Lalu capaian keempat, mampu membuat konsep perbaikan perumahan swadaya mengintegrasikan kajian lingkungan perilaku lokal, aspek teknis dan arsitektural. Jadi ini adalah sebenarnya yang di tugas 3 nanti adik-adik akan membuat konsep perbaikan, konsep design alteration. Jadi adik-adik akan menganalisa fakta-fakta yang ada, kebutuhannya seperti apa, lalu sebagai arsitek, ya sebagai arsitek dengan melihat konteks-konteks yang ada, kalian akan kayak merenovasi atau membuat perbaikan seperti apa sih? Kayak gitu. Bisa dilihat dari profesinya, bisa dilihat juga dari kebutuhan ekonomi dan tingkat ekonominya orang-orang seperti apa sih yang akan menjadi klien kalian. Lalu yang terakhir, menerapkan pola berpikir ilmiah membuat kajian. Nanti di sini kita akan melihat keruntutan analisa dari presentasi dan laporan yang adik-adik submit nantinya di mata kuliah ini. Lalu selanjutnya
kita akan punya 1, 2, 3, 4 klaster pengetahuan yang ingin diberikan ke adik-adik, dan setiap subjek PMK ini akan disupport oleh bahan kajian apa. Misalnya yang pertama di sini subjek PMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan program perumahan dengan teori perumahan dalam bentuk study case review dan dikerjakan secara mandiri. Ya, jadi yang di subjek PMK 1 ini evaluasinya adalah evaluasi mandiri. Bahan kajiannya kita ada teori perumahan swadaya, 1 pertemuan, lalu dilanjutkan dengan kebijakan pembangunan perbaikan rumah secara swadaya dan program rumah swadaya. Jadi dalam konteks Indonesia kita punya program apa aja itu, dan juga ada beberapa yang konteks luar, bagaimana mereka juga seperti mengencourage masyarakat bisa mandiri rumahnya itu seperti apa program mereka. Lalu yang ketiga, model dalam pembangunan perumahan swadaya, model-model pembangunannya kayak apa aja, banyak sekali. Ada yang terkait kebijakan, ada yang enggak juga, ada yang langsung dari masyarakat juga ada gitu. Lalu di CPMK 2, di sini mahasiswa mampu memahami proses pembangunan rumah swadaya oleh masyarakat, ya, dalam bentuk presentasi dan dikerjakan secara mandiri, masih mandiri. Dengan bahan kajian rumah sehat, fasilitas ruang, dan home based enterprise atau rumah produktif. Ini adik-adik nanti tiga-tiganya akan diberikan dalam kuliah, tapi adik-adik akan nanti bisa memilih yang sesuai dengan konteks kalian. Jika memang tiga-tiganya bisa di-apply akan bagus, tapi mungkin ada beberapa kasus yang tidak, sebenarnya bukan rumah produktif. Rumah produktif itu adalah kalau rumah itu juga dijadikan tempat generate income. Misalnya di rumah ada toko kelontong, atau di rumah juga untuk produksi apa, misalnya ibu saya menjahit, tuh ya, ibunya menjahit, itu jadi itu bisa, dan mengerjakan di rumah ya, itu bisa masuk ke sini, ya. Masih mandiri tugasnya. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa kondisi rumah swadaya berbasis kasus HBE, itu home based enterprise, dan mendiskusikan di dalam kelompok. Jadi di sini adalah yang kita sudah di kampung, begitu ya. Kita akan ngambil 1 case, adik-adik menganalisanya karena dia HBE, menganalisanya, tapi juga berdasarkan 3 teori ini yang dibahas di analisanya. Memenuhi enggak? Ya, misalnya di rumahnya, kalau kasus yang semester lalu kan ke kampung kue, jadi rumahnya untuk bikin kue, gitu ya. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, kalau bikin kue, kira-kira yang sangat berdampak apa dari rumah? Ruang apa yang paling dipakai? Dapur, gitu ya. Memakai dapur secara apa namanya, dalam waktu yang lama, begitu asapnya, misalnya di belakang asapnya dikeluarkan kemana? Kan sekarang nggak juga rumah yang ditutup semuanya gitu, asapnya kemana? Itu kita bahas juga di situ. Ya, lalu CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu membuat desain alteration atau perubahan desain dari kasus yang diambil di sini. Ya, dalam bentuk poster didesainkan secara berkelompok. Ini sudah berkelompok ini, berarti apa ini berkelompok. Dan kita di sini ada workshop design konsep, workshop design alteration di setiap CPMK-nya. Lalu ini tidak saya jelaskan secara rinci, tapi akan saya berikan. Ini adalah 16 minggu kita ketemu itu apa aja yang kita lakukan. Ya, ini tadi yang subjek PMK-nya tadi, membacanya begini ya. Di subjek PMK-nya ini kriteria indikatornya, materinya untuk supporting ini apa aja, dan evaluasinya. Nanti kita metodenya apa, bobot penilaiannya, evaluasi pertama berapa persen. CPM 2 tadi, ini teorinya, beban penelitiannya berapa? 30%. Yang ketiga, di sini kita langsung 30% di sini. Evaluasi 4 itu refleksi, kita ambil 20%. Di sini beban penelitiannya ya, selama 15 minggu. Kita lanjutkan dulu ya, nanti pertanyaannya setelah ini aja. Lalu di sini kita punya 4 rencana evaluasi
mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan mengenai satuan ajaran pembelajaran, ada atau enggak? Enggak. Silakan. Tadi Bu, itu di workshop itu bedanya sama kelas biasa? Oh, oke. Kalau workshop ini kan ini dibagi dua ya. Ini jadi satu sebenarnya, workshop fakta analisa. Kita ada workshop automation konsep. Nanti di dalam itu akan ada, kita diawali dengan mungkin ada beberapa, kita mengingat-ingat kembali kunjungan yang kemarin, apa yang kita bisa bahas bareng, diskusi bareng. Lalu masuk ke kelompoknya, kita coba menganalisa faktanya. Jadi ada di situ harus membawa hasil interview, foto-foto yang kemarin sudah itu dikumpulkan jadi satu, gitu ya, di dalam kelompok. Nah itu kalian analisa berdasarkan teori-teori itu. Jadi kerjanya dengan kelompok langsung. Dan itu nanti ending dari setiap workshop kita akan ada presentasi progres. Dan kelompok yang lain bisa mengomentari atau kan misalnya satu rumah itu tidak untuk satu kelompok, satu rumah bisa jadi untuk dua kelompok. Jadi belum, ini saya nggak lihat kayak gitu, kemarin kayak gini kok sebenarnya yang terjadi. Nah itu kali kita bisa saling support dan mengisi di situ. Itu yang di workshop automation konsep dan model ini adik mulai mendesain sebenarnya dalam kelompok apa aja ya. Dan misalnya kayak tadi, oh dapurnya tetap di belakang tapi kita kasih bukaan ke atas, itu bukan ke samping loh, kan kampung dia kalau ke samping rumahnya orang nggak sih? Oh jadi mungkin harus ke atas. Kalau ke atas kayak gimana caranya? Oh dibikin misalnya kayak vertical pipe gitu atau kayak gimana? Oh ternyata cahayanya ketika dihitung kan cahaya itu 30% dari pasar misalnya memasukkan daylight. Ternyata dia cuma 10%, dalamnya gelap. Lalu memasukkan cahaya dari mana ya kayak gitu. Jadi oh dari atas lagi. Saya kalau kasusnya kamu kebanyakan kan mepet-mepet ya. Jadi akan kebanyakan kita memasukkan apa-apanya dari atas. Jadi kayak gitu. Atau ide-ide lainnya ya. Bisa menjawab yang di situ ya, maksudnya kita lakukan. Jadi ada yang membawa bahannya yang sesuai diskusi kelompok. Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Itu di evaluasi 4 kan ada tulisan refleksi, tapi di halaman kelas pembelajaran mahasiswa itu tertulis ujian langsung gitu. Ya, refleksi ini oke ya, ujian. Karena ini kita akan kayak ujian di my test classroom itu esai, tapi sebenarnya itu bukan pertanyaan yang kayak sebutkan bla bla bla, enggak seperti itu, tetapi kita ingin adik-adik misalnya kita punya kasus seperti ini. Kalau menurut pengalaman kalian 16 minggu pembelajaran itu melihat kasus seperti ini, point of view kalian seperti apa sih? Kira-kira solusi apa sih? Ya, lalu misalnya kita kasih kasus, kalian punya solusi apa? Lalu 16 minggu apa yang paling kalian pelajari? Apa ya, bisa pertanyaan-pertanyaan refleksi sebenarnya, pertanyaan untuk melihat sejauh mana ada di belajar. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Belum ya, kita lanjutkan dulu ya. Ini tugas 1. Jadi kita kasih tugasnya di depan ini supaya adik-adik bisa siap-siap juga ya, supaya enggak tiba-tiba oh minggu depan sudah presentasi, telat banget. Kalau minggu kelima kita sudah presentasi baru siapnya baru sadarnya minggu keempat agak telat nanti karena harus mencari kasusnya dulu ya, karena kasus yang kita ini kan adalah kasus real gitu. Jadi tugas pertama, rumah yang telah ditempati dan sudah pernah mengalami perbaikan atau perubahan fisik dari usaha penghuni sendiri. Oke, saya tanya dulu, di sini siapa yang selama hidup kalian atau sekarang menyadari, kalian sadarnya SD ya pokoknya sampai sekarang yang rumahnya pernah renovasi? Nah, rumahnya ya. Nah, misalnya bisa ngambil dari rumahnya sendiri kayak gitu. Jadi kalian menganalisa penerapan asas perumahan housing by proses housing itu apa aja. Jadi misalnya yang direnovasi nambah kamar. Kenapa nambah kamar? Oh, akhirnya saya punya adik
lain. Oh ternyata butuh income yang lebih, akhirnya membuat apa? Ini masih dikerjakan secara individu, pengumpulan data dengan wawancara, sketsa dan foto. Ya, jadi adik-adik harus ada fotonya di situ. Presentasi nanti maksimal 10 slide, studi kasus. Ya, inilah nanti disubmit sebelumnya dan kita akan pilih waktu di kelas. Gitu. Kalau nggak itu semuanya kita akan pilih di kelas. Tugas 2, rumahnya masih sama dengan studi case 1, begitu. Tapi tugasnya adalah menganalisa perubahan-perubahan yang dialami rumah tersebut menggunakan teori rumah sehat, spesialitas dan TPE, masih mandiri. Jadi case-nya masih sama. Jadi harus pilih case yang kalian bisa mengunjungi beberapa kali atau kalian punya kedekatan dengan pemiliknya, bisa menggali, bisa wawancara yang enak gitulah. Kalau rumah tetangga ya tetangga yang enak gitu ya, jangan tetangga yang kalian bersama lagi sungkan, apalagi sungkan jangan kayak gitu, yang enak pokoknya untuk kalian cari datanya. Masih mandiri tapi dengan perubahan analisa dengan teori. Tugas 3 ini setelah dari studi lapangan, ya kita ke kampung bareng-bareng, kita ambil beberapa studi kasus untuk dikerjakan. Kalian interview pemiliknya langsung, kalian gambar rumahnya, gambar denahnya, mengukur dan semuanya itu. Lalu di sini ya kita membuat konsep perubahan hunian untuk rumah produktif. Informasi yang harus ada ya ini ya, usahanya apa, kealamannya apa, nanti kalian analisa dan desain dan memodelkannya. Kayak gitu. Analisis secara swadaya. Tugas kelompok. Ya, tugas 4 nanti yang pertanyaan efektif seperti kuis itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh lihatnya tugas 1. Oke. Iya, saya agak merasa bingung dengan kata-kata perbaikan atau perubahan fisik dari usaha ini sendiri. Apakah ada contoh yang itu keluar dari kategori itu? Dia tidak menggunakan usaha ini sendiri. Oh, kalau keluar tidak dari usaha penghuni sendiri itu mungkin aja. Jadi kita mungkin mencari yang tidak ada intervensi kayak kontraktor yang terlalu full intervention, arsitek yang terlalu full intervention gitu ya. Tapi yang benar-benar ide dari penghuninya, kayak gitu. Yang nggak pasrah bongkokan ke kontraktor gitulah, ya. Paham bedanya ya di sini ya. Jadi kita ingin si usernya ini punya keputusan yang paling tinggi, involving di projectnya dia sendiri. Dan pastinya kalian yang memahami gimana yang kalian pilih pasti kalian paham. Saya rumah nenek, banyak yang kemarin bahas rumah neneknya, ya. Ternyata rumahnya jadi tempat kumpul makhluk barang bu, sehingga nanti kalau setiap tahun tuh berubah. Ini kamarnya nggak dipakai, semuanya tidur di ruang tengah, ada kayak gitu. Nah itu bagian dari kultur, itu bisa pembahasan kita di situ, gitu ya. Terima kasih. Oke. Lalu kita sedikit membahas ini, nggak banyak-banyak ya. Nah, kenapa sih perubahan swadaya itu penting sebenarnya untuk dipahami? Kenapa perubahan swadaya itu penting dipahami? Ya, seperti ini mungkin saya tanya, kenapa sih milih mata kuliah ini? Ayo sampai yang menjawab. Nanti saya kata ya silakan. Ini Bu, karena kan sejauh ini hubungan saudara itu kayak saya sesuai itu kayak tahu ya bukan sendiri ataupun kayak berdasarkan bisa sendiri dari masyarakat kita dan juga kan kayak saya pun dari pengalaman sendiri kayak kebanyakan sekarang pun masih pemilihan sendiri, bukan yang kayak istilahnya tertata kasus segala macam. Makanya mungkin kayak saya pengen tahu ya sebenarnya hubungan saudara itu seberapa pengaruhnya ke lingkungan sekitarnya segala macam. Jadi kan karena nggak ada istilahnya yang membentuk norma dari pemerintah kayak perumahan yang emang disediakan, tapi dari masyarakat sendiri itu seberapa penting dan pengaruhnya ke masyarakat sekitarnya. Oke, terima kasih. Ya, kalau hubungan saudara kita akan banyak membahas
wajibnya jasa permukiman itu sebenarnya kita berbagai isunya ya. Ada di situ bahas hubungannya rumah dengan culture, hubungannya rumah dengan ekonomi, hubungannya rumah dengan politik dan semuanya. Di sini kita khusus ke satu konteks rumah swadaya. Yang sebenarnya itu juga punya irisan dengan yang lain, punya irisan dengan regulasi pasti gitu. Beririsan dengan ekonomi juga iya. Tapi swadaya biasanya middle low. Ya bagi mas punya rumah murah kayak gitu juga. Ya. Jadi dari kita dulu semester 3 dasar pemanfaatan yang banyak sekali isunya, kita masuk ke mata pilihan tuh yang kita sudah ke fokus. Oke, ini sebenarnya tujuan utamanya ya, home sweet home, punya rumah yang benar-benar bermakna buat penghuninya, buat usernya. Itu yang kalian gali. Ya, di tugas 1, 2 semua tugasnya itu digalinya yang bagaimana rumah itu bisa bermakna buat orang. Ada kasus yang juga, loh kenapa fasadnya dirubah? Karena tetangganya sudah berubah semua. Bu, kata nenek saya, tinggal rumah nenek saya yang belum. Oh ternyata neneknya ada jealousnya gitu ya. Nah itu kenapa? Itu jadi ada apa itu? Ketika semuanya, jadi bisa jadi itu berdasarkan lifestyle juga, ya. Semua tetangganya sudah berubah, tinggal dia yang belum berubah aja jadi malu, gitu. Dia jadi malu dan ingin berubah juga. Itu bisa juga ada kasus yang seperti itu juga. Di sini kita punya hierarki Maslow. Pasti semuanya tahu ya, kita sering pakai ini, terutama kalau kita kuliah housing pakai ini, karena ini benar-benar berhubungan dengan semua aspek sebenarnya, termasuk di dalamnya rumah, food, shelter, warmth dan semuanya itu. Ya, dari yang pertama physiological, basic need, rumah sebagai basic need, rumah sebagai security health, rumah sebagai connection, rumah dalam level respect dan self-actualization. Dan kita hubungkan dengan fungsi-fungsi rumah sebenarnya. Ya, kita hubungkan dengan fungsi rumah di sini. Kita punya fungsi rumah sebagai supporting identity, fungsi rumah supporting security, dan fungsi rumah support of chance. Ya. Langsung kita lihat. Nah, low to medium income society. Ya, kalau kita lihat ini kan rumah di kampung, ini kampung salah satu kampung di Bandung dengan saya. Dan akhirnya apa yang menjadi paling penting sih untuk low income society atau MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu adalah kesempatan, opportunity, chance tadi, kesempatan untuk punya rumah, untuk bisa berhidup di bawah rumah. Itu yang penting buat mereka. Mereka nggak penting rumahnya kayak apa, itu belum penting, ya. Tetapi opportunity-nya untuk tinggal di sebuah rumah. Yang ini middle class income society, security yang diprioritaskan, land secure atau land tenure, dan keamanan yang lainnya. Yang terakhir upper middle to high, yang sudah penghasilannya tinggi. Identitas adalah faktor yang paling berpengaruh. Rumah artis pasti beda dengan rumah bisnismen. Rumah seniman yang misalnya sudah duitnya sudah turah-turah gitu ya. Rumah seniman akan berbeda dengan rumah ya tadi rumah atlet kayak gitu. Itu juga yang kita lihat juga. Tadi kita sudah melihat penayangan video kuliah minggu pertama yang memaparkan tentang RTS atau evaluasi, rencana tugas, dan semuanya yang akan dijalani oleh mahasiswa dan dosen selama 16 minggu pertemuan, selama 16 minggu kuliah dalam satu semester. Untuk selanjutnya, izinkan saya menampilkan juga beberapa dokumentasi selama perkuliahan berlangsung. Jadi ada beberapa dokumentasi yang ada ketika workshop ataupun ketika diskusi, kuliah lapangan, dan juga hasil-hasil kerja evaluasi mahasiswa.
mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk melihat video kali ini. Terima kasih.